Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di BD Casting sampai di part 3 ini. Saya ingin tanya sekaitan dengan tindakan atau ucapan dari Menteri Agama ini yang mengatakan bahwa yang sebelumnya adalah menerbitkan surat edaran yang dalam edaran itu mau mengatur volume masjid, yang kemudian berujung pada ucapan yang sangat menyayat kalau kita hanya melihat sepenggal. Yang saya baca adalah yang saya pahami adalah beliau menyampaikan seperti ini. Kalau Anda setiap hari, setiap waktu mendengar gonggongan anjing, yang itu terjadi berkali-kali, apakah Anda merasa terganggu tidak? Yang kemudian ini disamakan dengan suara azan atau suara yang berasal dari toa masjid. Nah, ini kan sangat menyayat hati jika seorang menteri yang konon adalah menteri agama yang menyampaikan hal seperti ini. Ini apakah kira-kira dengan ucapan itu bisa nggak diproses pidana? Iya, pertama, saya juga sudah mengulang-ulang beberapa kali terkait persoalan pernyataan daripada Pak Menteri Agama, Pak Kemenak. Sebelum itu, beliau menyampaikan bahwa sama halnya kalau umpamanya bunyi lonceng itu dibunyikan setiap waktu, apa tidak terganggu. Kemudian suara azan dibunyikan setiap waktu, apa tidak merasa terganggu. Kemudian ada gonggongan anjing, setiap waktu, apa tidak terganggu. Jadi 3 kalimat ini dari sisi hukum itu berbeda tujuannya. Berbeda tujuannya. Yaitu pertama itu bunyi lonceng setiap waktu, kedua adalah bunyi azan setiap waktu, dan yang ketiga adalah gonggongan anjing setiap waktu. Ya kan? Jadi berbeda. Nah, bagi orang yang tidak memahami akan menyatukan kalimat ini. Akan merasa bahwa suara azan itu atau orang azan itu bagaikan anjing yang melolong kan? Iya kan? Ini konteks yang berbeda. Nah, sekarang kalau pertanyaannya apa bisa masuk ke ranah pidana? Iya kan? Nah, kalau menyamakan suara anjing dengan suara azan itu, ya tentu itu penghinaan. Iya kan? Penghinaan jelas pidananya. Yaitu, tapi kalau itu menyamakan bahwa itu adalah mengganggu, ya kan, seperti suara lonceng itu mengganggu, suara azan itu mengganggu, dan suara gonggongan anjing itu mengganggu setiap waktu, maka di mana unsur pidananya? Ya kan? Nah, terkait dengan ucapan Pak Menteri, apakah memang tidak bisa diproses pidana? Sedangkan kalau kita konstruksikan, ada beberapa delik yang bisa menjadi perhatian. Yang pertama, membuat kegaduhan publik. Ini jelas membuat kegaduhan. Sama dengan ketika Habib Rizik mengatakan bahwa saya dalam kondisi sehat-sehat aja, cuman itu dinilai sebagai sesuatu yang informasi hoax, bohong. Nah, padahal konteksnya dia pribadi dia, personnya dia. Tapi karena dianggap membuat kegaduhan. Yang kedua, kalau kita masuk pada contoh peristiwa, maka pernyataan Ahok itu yang kemudian telah divonis bersalah oleh pengadilan, dia hanya mengatakan seperti ini, Pak Dokter. Jangan sampai Anda dibohongi pakai Al-Maidah 51. Nah, ini kan maksudnya dia menyatakan secara umum aja, tidak memperinci bahwa memang Al-Maidah ayat 51 itu bohong. Dia kan nggak ngomong gitu. Nah, konteksnya kalau kita kaitkan dengan peristiwa Pak Menteri, pernyataan Pak Menteri ini, yang kemudian telah membuat kegaduhan di publik, kemudian melontarkan bahasa yang membuat orang ketersinggungan orang ada, yang kemudian juga menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Apakah tidak bisa diproses secara hukum? Pandangannya gimana? Saya ulangi lagi kembali sebelum saya komentar yang lain. Bahwa di kalimat-kalimat 1, 2, dan 3 bunyi lonceng, suara azan, dan gonggongan anjing itu tidak menyamakan. Jadi saya tidak mendapatkan bahwa dalam deliknya ini bisa masuk unsur pidananya karena beliau tidak menyatakan bahwa orang azan itu bagaikan anjing yang menggonggong. Gitu. Ya kan? Jadi saya tidak menyamakan itu. Saya
saya bicara dari sisi hukumnya ya. Iya. Maka unsur pidananya menurut saya tidak ada. Tidak ada unsur pidana. Yang tidak kedua, ada delik. Tidak ada deliknya. Yang kedua, kalau umpamanya beliau ini menyampaikan ini sebagai pejabat publik dan itu dimulai dengan surat edaran. Iya. Yang dikomentari beliau itu adalah surat edaran. Iya. Iya kan? Yang dikomentari beliau itu adalah surat edaran. Maka berbeda dengan konteks kasusnya Habib Rizik dengan kasusnya Ahok. Pertama, kasus Ahok. Ahok menyampaikan dibohongi oleh surat Al-Maidah itu, ya. Dibohongi itu dinyatakan oleh beliau yang notabene-nya beliau bukan muslim. Iya. Ya kan? Paham. Ya, beliau bukan muslim. Sehingga kalimat itu muatannya adalah pidana. Seolah-olah beliau menyatakan bahwa jangan percaya terhadap surat Al-Maidah itu. Ya kan? Dia bukan muslim. Itu artinya pasti menciptakan suasana yang tidak kondusif. Yang kedua, Habib Rizik, dia bukan pejabat publik, tidak didahului dengan satu surat pernyataan ataupun surat edaran untuk menyampaikan satu kekisruhan umpamanya. Ya kan? Sehingga berbeda konteksnya Ahok, berbeda konteksnya dengan Habib Rizik, dengan berbeda konteksnya pernyataan daripada Pak Menlu, Kementerian Agama. Ya, sehingga saya tidak menemukan bahwa ada unsur yang bisa atau ada delik yang bisa mempidanakan beliau dari statement atau pernyataan beliau yang mengomentari terkait persoalan surat edaran. Tapi kalau dilihat dari menyebabkan kekisruhan, ya, atau apa dalam bunyi pasal pidana terkait dengan ini, yang menyebabkan keguncangan dalam hal ini, menyebabkan kekisruhan secara publik dan semua orang tertuju ke situ. Nah, itu dia yang saya maksud. Tujuan beliau menyampaikan itu dan surat edaran itu apa? Ya kan? Coba tidak ada surat edaran sebelumnya, lalu kemudian beliau menyamakan atau melakukan satu pernyataan atau statement seperti itu, bisa masuk delik. Artinya begini, Pak Dokter ingin menyampaikan bahwa ini adalah satu kesatuan yang berhubungan dengan surat edaran yang semula dibuat itu. Ya. Karena adanya pandangan-pandangan, komentar-komentar orang di media-media, sehingga dari surat edaran itu, sehingga beliau melakukan klarifikasi terhadap surat edaran itu. Ya kan? Jadi dari situ, dan mana yang dianggap bahwa itu adalah deliknya adalah delik proses hukumnya bisa dilanjutkan, atau delik biasa atau delik aduan dan yang seperti apa? Tidak ada. Nah, apa yang ingin Pak Dokter sampaikan? Ada orang yang sudah mengadu, melaporkan peristiwa ini. Siapa? Pak Roy Suryo ya. Sudah melaporkan peristiwa ini di kepolisian. Tanggapan Pak Dokter sendiri seperti apa? Iya. Artinya begini, setiap orang memiliki hak untuk mengadu, melaporkan, menyampaikan kepada siapa saja, apalagi penegak hukum, untuk melakukan sebuah penegakan terhadap sebuah peristiwa hukum. Iya. Tanggapannya Pak Dokter seperti apa? Artinya semua masyarakat, ya, rakyat Indonesia sama di mata hukum, bisa dilaporkan dan bisa melaporkan. Ya, tentu kalau kita tidak bisa memaksakan juga. Kalau saya katakan bahwa ini tidak ada, polisi kemudian tidak bisa proses hukumnya, ya nanti pertimbangan polisi seperti apa, di mana yang bisa dinyatakan bahwa ini ada unsur-unsur yang bisa memenuhi bahwa ini adalah unsur pidana. Nah, kalau sepengetahuan saya, ya ini pandangan saya, pandangan saya bahwa unsur untuk mempidanakan satu statement dari surat pernyataan kemudian satu kesatuan dengan statementnya Pak Mendak ini, tidak ada unsur pidana di dalam. Tidak ada unsur pidana. Makanya menurut saya rakyat Indonesia, umat Islam, ya, hanya ingin tahu tujuan daripada surat edaran itu untuk apa. Ya, berarti ini lebih kepada aspek sosial. Aspek sosialnya. Kalau dikatakan bahwa ada yang terganggu, siapa yang terganggu? Ya kan? Siapa yang terganggu? Di wilayah mana orang itu merasa terganggu? Ya kan? Seharusnya surat edaran ini juga, ya, menurut saya harus dibatasi. Anggaplah umpamanya berlaku di DKI Jakarta, berlaku di daerah Jawa, dan lain-lain sebagainya. Di Sulawesi Selatan umpamanya, ya di desa-desa masa berlaku juga. Hal-hal itu kan menurut saya surat edaran ini harus tepat sasaran, kemudian tujuannya jelas, ya, kemudian
di wilayah-wilayah mana hal itu bisa artinya gini, ditegakkan? Ingin dipertegas dari pernyataan Pak Dokter ini, saya bisa simpulkan di simpulan awal bahwa boleh surat edaran seperti ini, tapi harus lihat konteks daerah dan daerah. Artinya kalau dalam daerah yang memang mayoritas non Muslim, kemudian lebih banyak aktivitas orang Muslim di situ, maka surat edaran itu bisa karena kita harus toleransi dengan keadaan dan kondisi di situ. Benar. Mungkin seperti itu. Benar. Nah, sekarang terakhir di session yang ketiga ini. Tadi yang Pak Dokter sampaikan, saya simpulkan sedikit bahwa yang menjadi permasalahan dalam komentar Pak Menteri ini atau penyampaian Pak Menteri yang membuat kegaduhan ini, aspek yang memang menjadi problem adalah soal aspek sosial, aspek keakraban dalam berbangsa dan bernegara. Tapi kalau dari aspek hukum, ini berat kemudian diangkat menjadi satu laporan pidana. Karena tidak ada unsur pidana menurut Pak Dokter di dalamnya. Nah, namun terakhir Pak Dokter, saya ingin pertegas dari bahasan kita tadi seputar pernyataan Pak Menteri seperti ini. Apakah ada statement yang bisa menjadi pernyataan Pak Dokter kepada terhadap peristiwa hukum ini, terhadap peristiwa ini, atau terhadap kaitannya dengan ucapan Pak Menteri ini? Kira-kira seperti apa tanggapan Pak Dokter terkait dengan hukumnya dan terkait dengan aspek sosialnya? Yang pertama, bahwa tentu kita berharap pemerintah juga tidak gegabah mengeluarkan satu peraturan, satu surat edaran. Ya, harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan aspek agama. Ya, kalau itu tidak dipenuhi, ya tentu akan muncul pandangan-pandangan orang. Apalagi di Indonesia ini kan dengan media sosial dan lain sebagainya cepat itu menyebar tentang itu. Nah, yang kedua, masyarakat juga harus paham dan tidak boleh alergi dengan hal-hal yang baru. Iya kan? Hal-hal yang baru. Karena di sisi lain kita menuntut pemerintah itu mau mengembangkan dan memajukan bangsa ini, tapi di sisi lain kita masih tetap berada dalam kungkungan cara-cara lama. Ya, perbuatan-perbuatan yang lama. Sehingga saya merasa bahwa sulit memang pemerintah untuk melakukan apalagi percepatan pembangunan, karena ketika ada hal yang baru, rakyat tidak menerima hal yang baru, ya kan? Dia merasa bahwa hal baru itu mengancam dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, pemerintah dituntut seolah-olah dipaksa untuk melakukan dobrakan hal-hal yang baru, sedangkan kita sendiri tidak sanggup dan tidak siap untuk menerima hal yang baru. Ini yang jadi problem. Makanya di negara ini tentu kemasannya, kalau memang tujuan kita sama untuk memakmurkan, mensejahterakan, memajukan bangsa ini, berikan pandangan-pandangan, ya, para tokoh-tokoh politik, tokoh agama, kemudian ahli-ahli dan yang lainnya, para pengamat, jangan cuma berkomentar negatif, tapi berikan solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini untuk melakukan percepatan pembangunan di masa depan. Itu yang penting. Oke, baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Nur tadi, bahwa kalau dari segi aspek sosial, ini mengganggu keakraban berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai pejabat publik, memang harus bisa memposisikan dirinya dan memberikan keterangan yang jelas dan terang, yang bisa meyakinkan kepada masyarakat agar bisa semua menerima, karena pernyataan-pernyataan seperti itu bisa masuk akal. Nah, sekaitan dengan itu, jika hal ini kemudian dilaporkan kepada polisi dengan menghadirkan satu delik tindak pidana, maka menurut Pak Dokter sendiri delik hukumnya tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dikonstruksikan dari peristiwa Pak Menak ini ada rentetan yang saling berkaitan, sehingga hal ini kemudian kalau mau dijadikan sebagai delik pidana, maka tidak bisa menurut Pak Dokter. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, Anda silakan simpulkan sendiri dari peristiwa ini, kemudian silakan resapi maknanya, dan kemudian silakan nilai sendiri. Karena itu hak Anda, dan ini merupakan hak asasi manusia. Demikian, terima kasih banyak Anda bersama kami di channel Bidicasting. Tonton terus, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.